Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa sebelum nonton video ini kalian klik tombol subscribe dulu di bawah ini ya. Subscribe aku biar channel ini berkembang. Oke, thank you guys. Nah, di sini sekarang aku akan membahas pengalaman aku selama berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Yeay. Nah, sebenarnya aku tuh masuk di tahun 2015. Di situ sebenarnya aku tuh masuk dari jalur SNMPTN dan aku juga daftar di, kalau bisa dibilang tuh jalur raportnya diploma IPB. Nah, nanti aku bakalan kasih tahu kalian beberapa jalur yang bisa kalian coba untuk masuk di Institut Pertanian Bogor. Nah, yang pertama aku tuh waktu masih kelas 3 SMA ada tuh pemberitahuan dari guru BK aku, kayak ada nih pendaftaran diploma tapi menggunakan raport kita selama SMA. Nah, itu menurut aku patut untuk dicoba gitu, karena kan kita enak udah nggak pakai tes lagi gitu. Aku coba, dan karena sekolah aku tuh di agak jauh gitu ya kan tempatnya dari IPB yang di Bogor, aku sekolahnya di SMA N2 Lamongan. Jadinya aku tuh tahu H-1 atau H-2 gitu, jadi harus buru-buru untuk bikin surat kesehatan sama beberapa persyaratan lainnya. Terus tapi kita tuh dikasih izin gitu untuk datang ke puskesmas atau atau nyiapin gitu. Kita bisa bolos jam pelajaran di kelas 3 itu. Waktu itu aku ingat aku ambil jurusan diploma komunikasi. Kemudian aku juga bingung juga sih, kayak ini tuh masuk gak ya. Jadi sambil nunggu-nunggu itu kan ada UNAS, ada yang lain. Akhirnya aku setelah UNAS ada juga kita daftar SNMPTN. Setahu aku setelah tahun 2015 itu SNMPTN-nya dibatasin, jadi harus ngikutin beberapa akreditasi sekolahnya. Jadi cuma beberapa persen dari siswa yang bisa ikut SNMPTN. Nah, zaman aku dulu semuanya tuh bisa, semua siswa. Dan alhamdulillah juga banyak juga yang lolos sih. Nah, pertama kenapa aku tuh ambil di Institut Pertanian Bogor, karena jurusan aku IPA, tapi aku tuh pengen masuk ke ilmu komunikasi. Sedangkan ilmu komunikasi itu masuknya ke bidang sosial kan. Terus aku ada juga kakak kelas aku yang dari SMA 2 Lamongan juga udah masuk di jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di IPB. Jadi karena lintas bidang, akhirnya aku memutuskan untuk milih di Institut Pertanian Bogor karena mereka emang cari dari IPA. Oke. Kira-kira seleksinya itu sekitar 1 bulan setelah kita daftar. Nah, kebetulan paginya itu pengumuman tentang diplomanya. Nah, aku dikabarin sama guru BK aku, kayak selamat Novia, kamu masuk di diploma komunikasi gitu. Terus sorenya itu pengumuman SNMPTN. Aku sempet kayak gak masuk nih kayaknya gitu. Udahlah, kayaknya ambil yang diplomanya aja gitu. Ternyata alhamdulillah pas sore itu udah kayak jam 5 kan bisa dibuka tuh, tapi aku baru bisa akses jam maghrib kayak gitu, jam 6-an kayak gitu. Terus alhamdulillah aku masuk di komunikasi dan pengembangan masyarakat. Akhirnya pertimbangan orang tua, ambil aja karena sekalian gitu kan, gak butuh waktu lama kalau misalnya mau lanjut S1 nya. Ini kalau S1 4 tahun, kalau misalnya kita dari di 3 tahun ditambah 2 tahun lagi kalau misalnya mau lanjut S1. Kalian yang pengen tahu, ada beberapa jalur masuk di IPB, yaitu yang pertama ada jalur yaitu SNMPTN-nya diploma yang aku ceritain pertama tadi. Kedua ada IPB SNMPTN juga yang jalur sarjana. Kemudian ada SBMPTN, itu tuh yang tes biasa kayak anak-anak. Ada PIN prestasi internasional, dan sekarang tuh ada yang baru, jalur ketua OSIS. Jadi buat kalian yang ketua OSIS bisa langsung daftar pakai jalur itu. Sama ada juga afirmasi, itu buat daerah-daerah yang agak jauh. Ada juga BUD, beasiswa utusan daerah. Biasanya itu ada kok per daerah, cuman aku nggak tahu itu dapatnya dari mana. Sama ada juga
apa ya, mandirinya IPB gitu loh. Jadi kalau zaman aku dulu pendaftarannya itu 500.000 yang untuk mandirinya, tapi itu kayak setelah jalur SNMPTN, SBM baru ada jalur itu kayak gitu. Apalagi ya, oh ya, untuk kalian yang pengen tahu info lebih resminya dan info lebih lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi ke www.ipb.ac.id. Nah, untuk kalian yang pengen tahu jurusan aku di mana, aku tuh ada di Fakultas Ekologi Manusia dan itu ada di www.fema.ac.id. Pokoknya kalian cari Fema deh guys, itu kayak Fakultas Ekologi Manusia. Dia cuma ada satu di Indonesia dan adanya di Institut Pertanian Bogor. Oke guys, segitu aja video dari aku. Misalnya kalian pengen tahu cerita pengalaman kuliah di SKPM atau cerita turun lapang atau sampai gimana sih kita caranya bisa lulus dari IPB dari SKPM selama 4 tahun. Jangan lupa subscribe dulu guys di channel ini biar aku lebih rajin untuk upload video baru. Dan yang udah subscribe, terima kasih banget udah dukung channel aku. Yaudah guys, thank you.